Benarkah Injil yang ada sekarang sama dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Pernahkah Anda bertanya jika Nabi Isa menerima wahyu berupa Injil dari Allah? Lalu di manakah kitab itu sekarang? Mengapa yang dikenal oleh miliaran umat Kristen saat ini justru 4 Injil? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Apakah keempat kitab itu ditulis langsung oleh Nabi Isa atau ditulis oleh para pengikutnya? Pertanyaan ini telah menjadi bahan kajian para sejarawan, ahli kitab, dan cendekiawan agama selama berabad-abad. Mari kita telusuri bersama. Dalam ajaran Islam, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Al-Quran menyebut Injil sebagai wahyu yang berisi petunjuk dan cahaya. Sementara itu dalam tradisi Kristen, istilah Injil biasanya merujuk pada 4 kitab pertama dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat kitab ini menceritakan kehidupan ajaran penyaliban dan kebangkitan Yesus menurut keyakinan Kristen. Disinilah muncul perbedaan cara pandang. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa keempat Injil tersebut ditulis beberapa dekade setelah masa kehidupan Yesus. Berdasarkan kajian akademik, Injil Markus umumnya diperkirakan ditulis paling awal, kemudian Matius dan Lukas, disusul Yohanes. Penulisannya didasarkan pada tradisi lisan, kesaksian para pengikut, serta sumber-sumber yang beredar pada masa itu. Karena itu, sebagian peneliti membedakan antara Injil sebagai wahyu kepada Nabi Isa dalam pemahaman Islam dan kitab-kitab Injil dalam Perjanjian Baru menurut tradisi Kristen. Selain itu, para ahli juga menemukan ribuan manuskrip kuno Perjanjian Baru karena semuanya disalin dengan tangan selama berabad-abad. Terdapat berbagai variasi bacaan di antara manuskrip tersebut. Ilmu kritik teks digunakan untuk membandingkan naskah-naskah itu dan memperkirakan bentuk teks yang paling mendekati naskah awal. Mayoritas variasi tersebut berupa perbedaan ejaan, tata bahasa, atau urutan kata. Namun, ada pula beberapa bagian yang masih diperdebatkan asal-usulnya oleh para pakar, seperti akhir panjang Injil Markus dan kisah perempuan yang tertangkap berzina dalam Injil Yohanes. Perbedaan-perbedaan ini menjadi bagian dari kajian sejarah naskah dan tidak selalu dipahami dengan cara yang sama oleh semua kalangan. Lalu, apakah ini berarti Injil yang ada sekarang tidak dapat dipercaya? Jawabannya bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dalam iman Kristen, keempat Injil diterima sebagai bagian dari kitab suci yang diilhami Allah dan menjadi dasar ajaran gereja. Sementara dalam Islam, umat meyakini bahwa Nabi Isa menerima wahyu berupa Injil dari Allah. Tetapi Al-Quran juga menyebut adanya perubahan dan penyimpangan dalam sebagian tradisi sebelumnya. Karena itu, umat Islam memandang Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang berfungsi membenarkan sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kitab-kitab sebelumnya.